Hai guys, balik lagi di Casey Fit Channel. Nah, kali ini kita bakal ngebahas tentang gimana cara cutting yang baik. Nah, sebelum kita memulai pembahasan, sebelumnya aku akan bahas dulu tentang apa itu cutting. Nah, cutting atau yang biasa kita sebut dengan diet adalah kondisi di mana kita mengurangi pemasukan kalori harian kita sehingga kita dapat menurunkan berat badan kita sesuai goals yang akan kita tuju. Nah, jadi cutting ini harus dilakukan dengan cara yang benar dan baik agar tubuh kita tidak shock, tidak sakit pada saat kita melakukan diet. Nah, masalahnya banyak banget teman-teman di luar sana yang sering melakukan diet dengan cara ekstrim, dengan cara yang salah, sehingga tubuh mereka shock terhadap diet yang mereka lakukan dan berujung dengan sakit. Nah, tentunya kita tidak mau hal seperti itu terjadi. Aku bakal share sama kalian gimana caranya cara cutting yang benar dan baik itu. Nah, langsung saja kita mulai. Pada tahap yang pertama, di sini aku sudah menulis poin-poin yang harus kalian ingat dan harus kalian pelajari. Nah, yang pertama adalah mengetahui berapa kalori maintenance kalian. Nah, di video sebelumnya aku sudah pernah upload tentang gimana cara menghitung kalori harian kalian. Nah, jadi sebelum kalian memulai diet kalian, tentunya kalian harus tahu dulu kebutuhan kalori maintenance kalian itu berapa. Kebutuhan kalori sehari-hari kalian itu berapa, ya, sehingga kalian dapat menentukan goals kalian nanti. Jadi nggak sembarangan, jadi nggak gamblang, ya. Makanya kalian harus tahu gimana caranya menghitung kalori harian kalian. Nah, kalau teman-teman belum tahu, aku saranin teman-teman jangan males buat belajar, buat nonton, ya. Dan juga kalian harus menghargai aku di sini yang udah capek-capek jelasin buat kalian, tetapi malah kalian nggak nonton, ya. Jadi tahap pertama, kalau kalian belum tahu caranya, cara menghitung kalori harian kalian, kalian skip dulu video ini, kalian balik ke video sebelumnya yang udah aku upload. Kalian tonton dulu sampai kalian paham, sampai kalian tahu berapa kalori maintenance kalian. Nah, baru setelah itu kalian balik lagi ke video ini. Oke? Nah, oke, buat teman-teman yang sudah nonton dan sudah mengerti gimana cara menghitung kalori harian kalian, dan kalau kalian sudah tahu berapa kalori maintenance kalian, step yang kedua adalah aku saranin buat kalian yang masih terbilang dalam ukuran normal, belum obesitas banget, kalian turunin 200 sampai 300 kalori harian kalian. Misalkan kalau kalori maintenance kalian adalah 2000, berarti kalian makan di angka 1800 atau 1700, ya. Ini buat kalian yang masih terbilang dalam ukuran normal, belum termasuk obesitas atau bahkan gemuk banget, belum, ya. Ini untuk kalian yang ukuran normal. Nah, kalau untuk orang yang sudah parah, sudah gemuk banget, sudah obesitas banget, kalian turuninlah boleh sampai 500 kalori. Itu saranku, ya. Kalau untuk lebih dari itu aku tidak saranin. Misalnya kalian mau 700, 800 dengan alasan untuk lebih cepat, aku tidak menyarankan. Kenapa? Karena nantinya kalian akan melakukan diet ekstrim, kalian akan melakukan diet secara parah sehingga tubuh kalian shock, kan nantinya kalian nggak tahan sama diet itu, yang ada kalian jadi sakit, ya. Sedangkan konsep diet yang baik adalah harus dilakukan secara perlahan dan dalam jangka yang panjang. Jadi kita nggak mau cuma sebentar tapi badan kita shock sama itu sehingga segalanya menjadi
kacau ya, kita nggak mau. Nah, aku ulangi, kurangi 200 sampai 300 untuk kalian yang masih terbilang normal, belum termasuk obesitas. Nah, kalau kalian yang sudah parah banget gemuknya, boleh langsung kalian kurangi sampai 500 kalori. Oke. Nah, step berikutnya adalah misalkan kalian sudah mencapai berat badan stuck, yang maksudnya kalian sudah menjalani pengurangan 200 kalori ini sampai 1 bulan atau 2 bulan. Nanti kalau berat badan kalian sudah tidak bisa turun lagi, berarti di angka yang kalian kurangi itu sudah menjadi kalori maintenance kalian. Misalkan yang tadinya kan 2000, kalian kurangin ke 1800, kalian jalani selama 1 bulan atau 2 bulan ya. Nanti misalkan sudah tidak bisa turun lagi nih, berarti angka di 1800 atau 1700 kalori itu sudah termasuk kalori maintenance kalian dan harus kalian turunin lagi. Dan cara turunnya sama seperti di awal, turunin 200 sampai 300 ya. Begitu juga dengan teman-teman yang obesitasnya tinggi, jadi turuninnya tuh bertahap, nggak secara langsung ya. Nanti jalanin lagi 1 bulan atau 2 bulan. Nanti kalau nggak bisa turun lagi, baru kalian turunin lagi sampai kalian mencapai berat badan yang kalian inginkan. Oke, benar-benar kalian catat, benar-benar kalian pahami apa yang aku bicarakan. Oke. Nah, yang ketiga, tentunya kalian harus latihan beban atau olahraga lain seenggaknya ya. Tapi yang paling aku saranin adalah latihan beban. Kenapa? Ketika kalian melakukan aktivitas mengangkat beban ya, ketika kalian melakukan aktivitas resistance training, tubuh kalian tidak hanya membakar kalori pada saat kalian latihan saja, tetapi pada saat kalian istirahat, tubuh kalian tetap melakukan pembakaran kalori bahkan sampai 38 jam. Itu satu hal yang bagus banget. Bahkan ketika kalian tidur, justru pada saat kalian tidurlah kalori kalian paling banyak dibakar. Sehingga bagi yang pria akan membangun otot, bagi yang wanita akan meningkatkan metabolismenya secara menyeluruh, dan itu hal yang sangat paling bagus menurutku. Ya, jadi buat teman-teman jangan males buat latihan beban. Ya, kalau kalian nggak bisa ke gym, kalau kalian nggak bisa keluar rumah, kalian bisa latihan di rumah. Oke, banyak banget latihan yang bisa kalian lakukan. Latihan beban bukan cuma soal angkat barbel, tapi kalian push up, kalian sit up, kalian squat, ya, kalian pull up. Itu adalah termasuk salah satu latihan beban, yaitu menggunakan berat badan sendiri atau body weight. Ya, jadi nggak ada alasan buat nggak latihan. Oke. Jadi step yang ketiga adalah latihan beban. Kalian harus ya. Kalau misalkan kalian nggak bisa, paling nggak kalian ada olahraga lah. Entah itu jogging, entah itu lompat tali, entah itu kardio. Ya, kalau kalian punya treadmill di rumah, boleh kalian treadmill. Nah, yang keempat, step yang keempat, lakukan kardio di setiap akhir sesi latihan beban kalian. Ya, ini untuk yang latihan beban ya. 10 sampai 20 menit untuk orang yang dalam keadaan normal seperti yang tadi ya. Sedangkan untuk orang yang obesitas ya, yang parah banget, kalian boleh melakukan kardio selama 30 sampai 40 menit di setiap akhir latihan kalian. Misalkan kalian latihan seminggu itu ada 3 kali atau 4 kali, berarti setiap kalian selesai dari latihan itu boleh kalian tambahkan kardio. Bukan boleh lagi ya, tapi harus kalian tambahkan kardio. Untuk orang yang biasa, yang tubuhnya nggak obesitas, kalian lakukan 10-20 menit. Kenapa nggak boleh lebih? Karena kalau lebih itu intensitasnya berarti sudah tinggi dan kalian malah akan menyusutkan otot kalian nantinya ya. Itu yang kita tidak mau. Berarti kalian lakukanlah 10-20 menit yang artian intensitasnya sedang ya, tapi sering. Nah, misalkan kalian latihannya 4 kali seminggu, berarti boleh tuh kalian ke 4 hari ini
kalian lakukan kardio di akhir. Nah, untuk yang obesitas ini paling penting. Kenapa aku membolehkan kalian melakukan kardio dengan intensitas tinggi? Karena tubuh kalian itu sudah sangat kelebihan, ya. Jadi agar pengurangannya lebih cepat, agar progresnya lebih cepat, kalian harus melakukan dengan intensitas yang sedikit tinggi, ya. Jadi lakukanlah 30 sampai 40 menit untuk yang gemuk parah. Oke. Yang kelima, cukupi kebutuhan protein kalian agar otot tidak menyusut, ya. Prinsipnya simple. Semakin besar otot kalian, akan semakin mudah kalian untuk membakar lemak. Makanya aku di poin ketiga menyuruh kalian untuk angkat beban, ya. Cukupi kebutuhan protein kalian, dengan begitu kalian akan lebih kenyang sehingga kalian tidak nyemil macem-macem. Dan ketika kalian mencukupi kebutuhan protein, otot kalian akan berkembang maksimal di setiap selesai kalian latihan dan istirahat yang cukup, ya. Kalau ada yang bertanya untuk kebutuhan protein itu berapa, kalau kita yang bodybuilding, yang latihan beban, 1,5 gram sampai 2 gram per berat badan. Jadi misalkan kalian 60 kilo, berarti dikali 1,5 berarti 90 gram protein per hari. Atau kalian mau lebih lagi, jadi 2 kali berat badan, jadi 2 kali 60 berarti 120 gram, itu juga boleh, bebas ya, mau 1,5 mau 2 kali. Kalau aku pribadi, aku 1,5 menurutku udah cukup banget, karena badanku nggak tinggi banget, nggak gede banget ya, jadi 1,5 udah pas banget untuk aku. Nah, yang keenam, ini poin yang sudah aku sebutkan tadi, akan aku ulangi lagi. Lakukan selama 1-2 bulan. Jika berat sudah stuck, barulah kalian turunin lagi kalori kalian, ya, sama dengan poin yang tadi. Tapi ada yang harus aku tambahin sedikit. Misalkan kalian menjalani diet yang pertama itu selama 2 bulan, katakanlah 2 bulan ya. Nah, di umur yang 2 bulan itu berat kalian sudah nggak bisa turun nih, ya. Nah, jangan langsung kalian turunin. Misalkan di bulan kedua kalian udah nggak bisa turun, ya. Nah, selama nggak bisa turun itu, kalian lakukanlah maintenance dengan angka yang di kedua bulan itu. Berarti kalau misalkan pertamanya 2000, kan kalian kurangin 200 tuh. Berarti di angka 1800 ini sudah menjadi maintenance kalian. Itulah mengapa kalian nggak bisa turun lagi. Nah, kalian makan dulu selama seminggu full, ya, seminggu full kalian makan terus 1800 agar tubuh kalian menyesuaikan bahwa maintenance kalian sekarang ada 1800 gitu, ya. Nanti setelah seminggu, nah baru kalian start lagi untuk mengurangi kalori lagi dari 1800, baru kalian lanjut diet lagi, ya. Polanya seperti itu. Kenapa? Ya, biar badan kalian tidak terlalu cepat stucknya, biar berat badan kalian itu selalu bisa berubah, beradaptasi sesuai dengan diet yang kalian lakukan. Nah, semua orang sama, mau bodybuilder pro, mau para atlet, semuanya polanya sama seperti ini. Nah, poin yang harus kalian pelajari sudah aku sebutin dari 1 sampai 6, dan aku sendiri pun melakukan cara yang sama. Nah, teman-teman, kalau misalkan ada yang kurang mengerti, kalian benar-benar pahami apa yang aku ucapkan, apa yang aku tuliskan, ada 6 step di sini. Kalian benar-benar pelajari, dan itu wajar ya kalau misalnya pertama kita masih bingung, masih takut, itu wajar, tetapi tetap harus kalian lakukan, ya. Jangan kalian putus di tengah jalan, jangan kalian menyerah di tengah jalan, ya. Kenapa aku memberi saran untuk pengurangan kalori yang sedikit-sedikit, ya? Tubuh kita itu punya yang namanya sistem adaptasi, ya. Jadi kalau misalkan kita langsung jeblos, kita langsung parah ya dietnya, kita langsung ekstrim, nanti yang ada tubuh kita itu
langsung turunin sedemikian rupa metabolisme kita sehingga menjadi rusak. Dan nantinya kalau kita ingin adjust lagi, ingin berubah lagi, entah itu pengen naikin berat badan atau turunin lagi, itu akan menjadi susah karena tubuhnya udah stres, udah shock, sudah berpikir bahwa oh, angka inilah yang harus kita jadikan tubuh kita supaya kita nggak lebih turun lagi berat badannya, supaya kita nggak berubah lagi begitu ya. Makanya kita harus pelan-pelan, harus slow supaya tubuh kita bisa beradaptasi terus ya. Jadi thank you so much for watching buat teman-teman. Aku yakin kalian pasti bisa mencapai body goals kalian, mencapai angka timbangan yang kalian impikan ya. Yang penting poinnya di sini sudah aku ucapkan semua, sudah aku tuliskan semua, kalian pahami betul-betul. Thank you so much for watching. Kalau kalian mau bertanya, boleh kalian tulis di kolom komen atau kalian DM aku di IG juga boleh. Nah, teman-teman, semoga kalian bisa mencapai segera berat badan yang kalian inginkan. Thank you so much for watching. See you next video guys. Goodbye.